pujian kemuliaan, segala keagungan hanya bagi Engkau, Tuhan kekasih jiwa kami, sesembahan kami, kepala gereja kami, junjungan kami, mempelai kami Tuhan, yang oleh karena seizin sekeinginan daripada Allah sendiri, sehingga membawa kami boleh kembali ke tempat ibadah ini, boleh melayani Engkau, bahkan juga boleh beribadah dari tempat yang dekat bahkan yang jauh. Tuhan menuntun kami untuk kami tak boleh beribadah kepada Engkau, biar juga kuasa yang sama menyertai seluruh jemaat Tuhan yang akan tiba di tempat ini, bahkan juga ibadah yang di rumah Tuhan, baik yang ada di tebing tinggi bahkan juga ada di Bandung Tuhan. Kau berkati mereka, urapi ibadah yang bersama di mana Tuhan. Hamba-Mu dengan segala kelemahan keterbatasan ini menyerahkan diri hamba di dalam genggaman pengasihan Tuhan, berkemurahan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan layak untuk menyampaikan firman-Mu dalam ibadah doa malam ini Tuhan. Di atas segala-galanya, jika ada kuasa-kuasa kegelapan setan yang mencoba mengganggu hati kami, mengganggu jalannya ibadah kami kepada malam ini, bersatu hati kami patahkan dan kami usirkan Engkau. Itu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kegelapan, roh jahat, setan apapun bentuknya, kami patahkan darah Allah, menghancurkan darah yang sama akan berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, silakan dulu kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian rohani. 107, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu. 107 ya.
kepada kita. Jika kita bisa bernapas, itu oleh karena kepercayaan dari Tuhan, itu oleh karena anugerah. Itu sebabnya, maka bagaimana kita merespon? Ya, ada satu tanggapan daripada kita untuk kita menghargai kemurahan Tuhan. Dan Paulus mengatakan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena sesuatu hal, tapi oleh karena korban Kristus yang memungkinkan kita boleh menerima. Sebabnya mari hari-hari kita menghargai kemurahan Tuhan dalam hidup yang sedang Tuhan menyatakan kepada kita sekalian. Kita sambung lagi pujian dari buku yang sama, 149, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa, 149, puji F. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sinar kemuliaan, biarkan sinar kemuliaan Roh Kudus itu akan menerangi kehidupan kita. Sinar kemuliaan Bapa. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan
Engkau kekasih jiwa kami, yang oleh seizin segenda Engkau mungkinkan kami boleh ada dan membawa kami juga boleh beribadah kepada hamba-Mu, menyerahkan ibadah kami dalam kemurahan Engkau dari awal sampai akhirnya ibadah kami. Biarlah kuasa Tuhan menolong memenuhi, menjangkau kehidupan kami, menolong kami Tuhan. Bahkan nyatakanlah firman-Mu menjadi penasihat agung buat kami, bukan boleh menjadi pribadi yang kuat, bahkan tidak salah melangkah Tuhan. Terima kasih. Hamba rendah hati menyerahkan diri hamba dalam kemurahan-Mu, dalam kedatangan Tuhan, bermulaikan hamba-Mu untuk melayani Kau Tuhan di atas segala-galanya. Jika Tuhan masih ada kuasa yang tersisa, kuasa apa saja yang bukan dari Tuhan datangnya, cuma mengganggu hati kami, mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, maka bersatu hati kami patahkan dan kami telah usirkan itu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan menghancurkannya bila dari sama. Memberkati kami Tuhan, bahkan semuanya ibadah berlangsung di tempat ini juga Tuhan, sejumlah Tuhan yang di rumah bahkan di Bandung Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, kembali kami menaikkan hormat kepujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, yang oleh karena anugerah, oleh karena kasih sayang daripada Tuhan tentunya, sehingga pada hari ini kita kembali diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan kesehatan untuk kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan dengan hati sukacita kami menyampaikan, biarlah kami berkata yang besar yang dari Tuhan memberkati kita sekalian, dan kami sampaikan shalom. Puji Tuhan, terima kasih bagi Tuhan. Juga mewakili anak saya Om Amos, berterima kasih kepada semua jemaat yang sudah berdoa, bahkan juga berkorban buat semuanya, dan semalam sudah pulang ke rumah oleh kemurahan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Dan tetap kita doakan terus supaya Tuhan berkemurahan, menyatakan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dan teman-teman saya juga yang kemarin sempat kita doakan, ya, yang sempat kita doakan, hamba Tuhan yang di Medan, yang sempat juga dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas, karena positif sakit yang sekarang ini, ya kemarin juga sudah ada pemberitahuan mereka sudah pulang ke rumah dan sudah Tuhan pulihkan. Ya, mari saudaraku semuanya pun oleh karena kebaikan Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-24. Amsal 24 kita baca, mari kita Amsal 24. Ayat yang ke-24 dan 25, sebab ini punya hubungan, ya. Amsal pasal yang ke-24 ayat 24 sampai ayat 25 kita baca. Amsal 24 ayat 24 dan 25. Ya. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Ulang baca hari. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Ulang baca hari. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Sekali lagi. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Teruskan. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Ya, tetapi mereka
yang memberikan peringatan, mereka akan berbahagia terus. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Ya, jadi di sini kita melihat bahwasanya sebagai anak Tuhan, sebagai umat ketebusan dari Tuhan, kita mendapatkan tugas. Ya, ketika kita dikatakan dengan suku-suku bangsa, ya, ketika kita dikatakan dengan suku-suku bangsa, ya, ini saudara, ketika kita dihadapkan dengan suku-suku bangsa, ya, sebagai umat ketebusan Tuhan, kita punya tugas yang besar, saudaraku, untuk kemudian sebagai umat ketebusan Tuhan, maka tugas kita adalah bagaimana kemudian kita menjadi, katakanlah, alat yang memperingatkan banyak bangsa, ya, alat yang memperingatkan banyak bangsa, ya, atau katakanlah memperingatkan orang ketika orang itu bersalah. Jadi katanya, tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Ya, ini saya katakan tadi sebagai umat, ya, sebagai umat ketebusan Tuhan, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, kita memiliki tugas yang mulia dari Tuhan, yaitu sebagai orang yang memperingatkan, ya, memperingati orang yang sedang bersalah. Ini sudah perhatikan baik. Ya, sebagai umat ketebusan Tuhan, kita memiliki tugas yang bahagia, sekaligus sebenarnya tugas yang berat. Ya, sebab kita akan diberi tugas untuk menjadi orang yang memberikan peringatan. Ya, yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Tapi dengan baik, supaya kita di samping tugas yang mulia ini, saya katakan tadi, kita juga punya tugas yang berat. Ya, di samping tugas yang mulia ini, kita punya tugas yang berat. Ya, supaya kemudian dalam dikatakan tadi memperingatkan, ya, memperingatkan bangsa-bangsa. Ya, jadi tugas kita selalu sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan. Dan saya katakan tadi, itu pekerjaan yang berat. Ya, dan kalau kita tidak suatu berhati-hati, kita bisa salah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Coba kita baca Pengkhotbah pasal 33 ayat 1, mari. Pengkhotbah 3 ayat pertama. Pengkhotbah pasal 33 ayat 1 kita baca. Pengkhotbah pasal 33 ayat 1 kita baca. Maafkan, Yeskiel 33. Yeskiel pasal 33 ayat 1. Yeskiel 33 ayat pertama. Ya. Nubuatan pengharapan bagi Israel. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Nah, tugas Yeskiel sebagai penjaga, teruskan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Nah, datanglah firman Tuhan kepadaku terus. Hai anak manusia, Ya, berbicaralah kepada teman-temanmu ya, sebangsa, Ya. dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, ya, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, terus. dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya. Nah, dan penjaga, ya, sebagai penjaga, dia melihat dua. Yang pertama, melihat orang. Di zaman itu Yeskiel punya dua tugas. Yang pertama, melihat orang berdosa. Yang pertama. Yang kedua, melihat pedang untuk menghancurkan, ya, memerangi, memadami, ya, orang-orang di zaman itu. Jadi tugas Yeskiel yang pertama melihat dosa orang di zaman itu. Yang kedua, tugas yang kedua adalah dia melihat pedang itu datang, teruskan. Lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan Nah, bangsanya. kemudian meniup sangkakala untuk memperingatkan. Terus,
mau diperingatkan terus kan. Sehingga sesudah pedang itu datang, Nah, ketika pedang pembesmian, hukuman, ya itu datang terus kan. ia dihabiskan, Terus darahnya tertimpa kepadanya sendiri. darahnya tertimpa kepada orang yang tidak mau diubahkan. Ya, darah penghukuman itu tertimpa kepada orang yang tidak mau dinasihati. Terus kan. Ia mendengar suara sangkakala, Ya, tetapi ia tidak mau diperingatkan. terus kan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Terus kan. Kalau ia mau diperingatkan, Ya, ia menyelamatkan nyawanya. tapi kalau dia mau mendengar firman dan firman itu dihargai, firman itu dibuat menjadi satu alat untuk mengubah kehidupan dia. Ya, ketika dia mendengar firman Allah dan firman itu dihargai dan dia mau dirubah oleh firman Tuhan, terus kan, dia menyelamatkan nyawanya, terus kan. Sebaliknya penjaga Sebaliknya, dia sebagai penjaga terus yang melihat pedang itu yang datang, melihat pedang, keadaan zaman sebagai gambar Tuhan. Saya melihat zaman sekarang ini sudah mulai bermain pedang-pedang itu. Ya, sudah di mana-mana pedang itu. Untuk apa pedang? Membunuh. Maafkan saudaraku dengan segala hormat. Ya, maafkan sekali lagi dengan segala hormat. Di mana-mana kita lihat sekarang meninggal itu kan ibaratkan pedang. Ya, sekalipun ya tidak semuanya karena hukuman. Dan banyak hal, saudara. Ya, di mana ada gempa, ada ini, ada perang dan sebagainya, itu kan gambar bayang pedang. Itu kan gambar bayang pembesmian. Itu gambar bayang bagikan penghukuman. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai sedang jemaat begitu, ketika kita melihat pedang itu dalam bacaan hari sebagai penjaga. sebaliknya penjaga Ya, yang melihat pedang itu datang, ya melihat malapetaka sudah di mana-mana terus kan. tetapi tidak meniup sangkakala. Tetapi kita tidak tampil sebagai penjaga. Kita tidak merespon, tidak menghargai, ya, tidak memperingatkan, terus kan. Dan bangsanya tidak mendapat peringatan, Terus kan, sehingga sesudah pedang itu datang, setelah pedang itu terus kan. seorang dari antara mereka dihabiskan. Terus, Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. terus kan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dengan maksud. Tapi menuntut nyawa. Bangsa katakan tadi, di sisi lain kita bahagia kepada kita dipercaya firman Tuhan ini. Ya, tapi di sisi lain kita punya tanggung jawab. Jika kalau kita melihat orang berdosa, kita tidak memperingatkan, dan orang itu meninggal dengan dosanya, binasa akan dosanya, dan dia meninggal, maka hutangnya itu dituntut kepada kita. Itu sebabnya selalu dengar baik. Ya, jangan sampai kita meremehkan, jangan kita tidak menghargai kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kepada kita mengerti kebenaran, firman Tuhan mengubahkan kita, dan kita tidak menyampaikan kebenaran kepada orang sekeliling kita, notabene mereka sudah berdosa dan mereka binasa dengan dosanya, maka hutang darah dituntut kepada kita. Ya, terlebih bicara tentang pengajaran mempelai ini tidak mudah-mudah, tidak gampang buat orang untuk kemudian bisa mendengarkan pengajaran mempelai, karena ini pengajaran yang menyucikan. Banyak gereja-gereja memberikan satu semboyan, mereka juga ya mereka punya pamflet lah, mereka punya apa sebagainya, mereka mengklaim dirinya firman yang bisa menyucikan. Puji Tuhan, ya berarti ada rekan kerja. Tapi saya mengatakan pengajaran ini selalu satu pengajaran bisa mengubah sampai ke akar-akarnya. Amin. Ya, terus terang saudaraku, izinkan sedikit bercerita, bersaksi, dan tidak panjang karena waktu ini cukup sempit. Ya, satu minggu ini rasanya saya dibayang-bayang mau sampai hari ini. Ya, nggak tahu kenapa. Udah 2 kali saya ke bidan suntik, 4 kali. Ya, nggak tahu kenapa. Ya, kalau mobil 10 yang lalu kayaknya muncul lagi.
Ya, semalam pergi suntiknya Robio. Saya bilang, bagusnya om, tensinya 129/80. Tapi kok ini suntiknya Robio? Ya, kemudian sampai semalam yang baptisan itu, saya tidur aja di situ. Paling nggak tidur, aku tidur. Sudah kau bayangkan andai kata jadi ke Baltona, udah kau bayangkan saya makan di tengah-tengah sungai yang pendek itu, sambil main-main dengan para cucu-cucuku ini, ya kan? Habis malam waktu mau berangkat sampai muka udah pucat, keringat dingin, sampai papa si Yuki bilang, oh bisa? Enggak. Akhirnya mereka bawa saya ke Baltona. Di perjalanan jujur aja, dalam hatiku, mati mana aku nanti ya? Karena mau jatuh, asik mau jatuh aja. Sampai di Baltona, saya bilang langsung kita ke sungai. Sampai di sungai, saya bilang langsung baptisan. Tapi berapa kali saya bangkit jatuh, berapa bangkit jatuh, bolak-balik mau jatuh. Tapi tersiru normal. Pulang juga begitu. Yang bawa juga Pak Yuki. Di tengah jalan saya bilang, saya telepon sore Roy, bawa om ke Sibir. Saya coba singgah dari satu klinik, dia bilang, bang, gak apa-apa. Pulang, semalam juga gitu, suntik lagi. Tadi juga coba ke sana, dia bilang, bagus, om, gak ada apa-apa. Tapi kayak, gak tahu kenapa. Ya kan? Karena dia bisa sampai saya katakan sama istri saya, kurasa dulu beberapa kali saya mengadakan baptisan. Maafkan, ini paling berat. Ya, ini paling berat. Ya, bukan saya melebih-lebihkan. Terus terang aja tempat kita sama baptis itu salah satu tempat yang paling, ya, itu ujungnya kampung kami. Ya, habis bilang dah Yesus sucikan air, layakkan mereka, kamu layakkan. Ya. Karena yang dia baptis cuma 4 orang, maafkan semua. Tapi ketika saya dapat pengakuan yang berapa orang ini, saya bilang hanya darah Tuhan bisa menyucikan. Ya, saya baptis kemarin beberapa waktu yang lalu hanya ke muka muda. Istilahnya hanya, bukan kita bilang dosa kecil dosa besar, ya. Tapi menghadapi yang saya bilang, sampai saya katakan siap, saya bilang nggak tahu. Kalau nggak melihat beberapa orang yang betul-betul menangis dan dibaptis, saya bilang saya tak mampu ke sana. Ya. Sampai tadi kata bidan itu, yang berpikir, oh nanti bisa liver. Saya bilang tak tahu aja kenapa. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini, ya tidur nggak bisa, makan mesti bubur. Ya, nggak tahu kenapa. Jadi sampai saya takut, lihat Facebook saya takut, buka handphone saya takut. Ya, sampai saya katakan semangat nanti, sampai bisa bilang, ini nggak menyemangati aku. Ya, nggak ada yang bisa menyemangati aku. Waktu saya lihat Om Amos, dia kemarin kayak video call Pak GBS, Pak Rapat, Jeremia, Mama, dengan Bang Amos ketawa-ketawa. Ya, mereka ketawa. Mereka, wow, Om Jeremia ketawa-ketawa di rumah sakit. Wow, pelai Tuhan pasti mana? Datang Bapak si Saron di Pahai. Wow, saya nangis. Tapi kata istri saya, kenapa nangis? Enggak tahu. Saya bisa kita doa. Saya pimpin doa. Ya. Karena jujur aja semua. Sampai saya bilang kemarin ada jemaat datang ke sini, beli mimbar ini, takut saya. Ya. Takut. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini pengajaran. Yang saya sampaikan ini firman, bukan statement. Bukan pendapat saya, bukan kata-kata. Sebijak-bijaknya kata-kata bijak,
sehebatnya kata-kata mutiara, tidak pernah melebihi hebatnya firman. Kenapa? Karena firman ini kehidupan. Ini ya. Tadi waktu dites juga dia apa nih? Saya ditensi lagi 128/70 sekian. Saya hanya ya. Ini sudah. Mari supaya kita mengerti dengan jelas. Sebagai penjaga, ya, diberi kita wewenang, diberikan kita mandat, diberikan kita kepercayaan untuk menjaga domba. Sebagai gembala, saya menjaga domba-domba. Sebagai domba, saudara punya teman-teman saudara sekelilingmu. Dan ketika pedang itu disampaikan dan kita tidak menyampaikan kepada mereka dan mereka binasa karena pedang itu, hutang itu untuk kepada saudara. Ya, itu artinya saudara, jangan anggap remeh pengajaran ini. Ya, jangan anggap ringan pengajaran ini. Dengar baik, supaya kita mengerti dengan jelas. Ya, supaya kita tahu saudara. Tadi katakan, apabila engkau melihat, ya ini, sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tapi tidak menipu sangkatala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawa dari penjaga itu. Jadi tugas kita ini berat. Ya, di mana-mana pedang, di mana-mana sudah. Ya. Dengan segala hormat, saudara, dengan segala hormat, maafkan sekali lagi. Rasanya juga maafkan. Rasanya sudah hal biasa. Kita mendengarkan kematian. Mati karena itulah segala macam sebagainya. Ya. Mari supaya kita mulai memegang firman sebagai firman. Ya, jangan sampai kita tidak bersuara, saudara. Sampaikan. Tapi caranya bagaimana? Nah, dengar baik. Bagaimana cara kita menyampaikan ini sekarang? Mungkin sudah kita omongkan dan sebagainya. Ya, jika kita mendengarkan firman dan tidak kita suarakan kepada orang. Jika engkau melihat orang berdosa tidak disampaikan peringatan dan dia binasa karena dosanya, ya, maka hutang akan dituntut kepada kita. Tapi saya katakan saudara, ada dua hal. Yang pertama, kita bahagia dengan mandat tugas yang Tuhan berikan ini. Di sisi lain, ini pekerjaan berat. Ya, ini pekerjaan berat. Itu sebabnya jangan sampai kita selalu menggunakan pedang ini. Jangan sampai kita selalu melihat. Coba kita baca Matius 7 ayat 3 sampai 5 kita baca. Ini dalam hal melihat, mari. Matius 7 ayat 3 sampai 5 kita baca, mari. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Iya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ulang baca, mari. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Ya, mengapa engkau melihat? Ya, selumbar di mata ini melihat. Teruskan. Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ulang sekali lagi. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Iya. Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ini sudah. Bayangkan. Balok di mata orang kita sibuk. Kita ingin menjadi penjaga. Kita ingin menjadi penasehat. Kita ingin menjadi penolong bagi orang. Kita tidak sadar, maafkan. Malah kita sanjungan. Malah kita tidak jadi berkat kepada orang. Baru di mata orang sibuk kita lihat. Maafkan selumbar. Baru di mata kita nggak lihat. Ya, perhatikan baik saudara. Ulang baca, mengapakah engkau mari? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Nah, selumbar.
mana selembar? Katakanlah ibarat kertas satu lembar. Berapa mili tebal satu lembar ini? Ya, ketika diginikan, berapa sih tebal milinya satu lembar ini dibanding balok di mata? Dengar nggak? Kita ingin melihat, menolong orang, kita ingin menyelesaikan orang, kita punya beban menjadi penjaga di mana kita berada. Tapi banyak kali soal kita tidak menyadari, malah kita menjadi balok di mata orang. Kita nggak jadi berkat di mata orang. Ya, kita sibuk melihat. Coba, balok, namanya balok. Balok itu kan diameter, namanya sudah balok. Kalau kita bicara balok, ada yang sampai 4 meter. Ada sampai lebih ya, diameter berapa? Bayangkan balok. Jangankan mata kita, semuanya aja kita bisa di situ. Tapi kita sibuk memikirkan masalah kecilnya orang, sibuk kita memikirkan perkara kecilnya orang. Padahal kita ingin jadi penolong, Tuhan pakai jadi penolong kepada mereka. Ya, mari supaya kita mengerti. Ya, jangan kita membersihkan yang kotor dengan tangan yang kotor. Tangan kita baru maafkan, menyuci peran di belakang yang 4 kaki itu, terus kita kasih orang dengan ember yang baru kita pakai. Dia bukan malah bersih, malah bau 4 kaki itu. Ya, jadi samping kita punya beban yang luar biasa, ya, kita juga punya kebahagiaan selama di sini. Ya. Saya percaya pekerjaan Tuhan ini akan semakin maju. Amin. Karena saya cerita dengan kawan-kawan, ya, sampai ada teman bilang begini, maafkan kita nggak bisa tetap muka ibadah, akhirnya kita ibadah pakai live streaming. Dan saya tidak pakai ibadah pakai gembala yang bilang, saya nggak pakai ibadah pakai ibadah di rumah sana, tapi mata Tuhan melihat. Ya, ada yang lain juga mengatakan sudah berhenti beribadah. Ya, kebetulan contohnya saya kayak ibadah Tuhan coba. Bagi kartu apapun, mau kartu SIM apapun, nggak ada sinyal. Coba, bagaimana ibadah ke sana? Ya, mari saudara, mohonkan kemurahan Tuhan kepada kita sekalian. Saya percaya, ya, saya sudah sampaikan kepada kaum muda yang baru dibaptis, khususnya kaum muda yang dibaptis, sekarang masih taraf training, percobaan. Ya, mereka sudah ikut latihan hari Sabtu, berarti mereka sudah ikut nyanyi hari Minggu. Ya, di mana-mana pandemi ini, maafkan sekalian saudara, walaupun tidak semua orang, tapi kebanyakan keadaan ini membuat gereja itu sedikit terpengaruh. Ya, tapi kok puji Tuhan, saya ini bicara karena teman-teman yang cerita ke saya. Ya, mereka susah beribadah karena keadaan ini, yang nggak tahu kapan selesainya, sehingga mempengaruhi jumlah jemaat beribadah. Ya, dengar baik. Jadi mari, kalau kita dipercaya Tuhan sebagai penjaga, sebagai penasehat, tanda petik begitu di bumi ini, perhatikan baik. Jangan kita lupa saudara. Ya, jangan kita ingin jadi berkat, tapi kita tidak menjadi berkat. Sholat tingkah kita nggak jadi berkat. Ya, kita bagikan barok yang menjadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Tapi kita bangga, saya sudah gembala loh. Saya sudah banyak tahu firman. Saya sudah baca Alkitab sekian puluh kali. Tapi tidak hidup dengan firman, nggak jadi berkat. Ya, tidak membuktikan diri kita jadi berkat. Ulang baca lagi, mengapakah engkau melihat sumber di mata saudaramu, ya, sedangkan bawah di dalam matamu tidak engkau ketahui? teruskan.
biarkan aku mengeluarkan sumber dari matamu. Teruskan. Padahal ada balok di dalam matamu. Coba. Nah ini jangankan balok saudaraku, debu di kita aja di mata kita susah dimiliki orang begini, apalagi balok. Nah ini. Terus, Hai orang munafik. nah itu maksudnya. Jadi balok yang besar itu sama dengan munafik. Orang munafik. Namamu yang cantik. Excuse me, permisi. Ya kan? What's your name? What's your name? Gitunya? Iya. What's your name? Siapa namamu? Dia bilang my name is. Berarti temannya bilang excuse me juga atau apa? Pardon me apa namanya? I want to know apa? My complete name or my call name. I want to hear your complete name, your call name. Tapi mendengarkan nama panggilan. Oh, my call name Muna. Oh, nice name. Nama panggilanku Muna. Oh, namanya indah. Would you please say your complete name? Coba sebut nama lengkapmu. Munafik. Nama panggilan Muna. Nama lengkapmu Munafik. Hah? Amazing. Ya kan? Please say for me your complete name, please. Coba tolong nama lengkapmu. My name is Munafik. Ya, nama Muna cantik saudara, tapi aku sudah pakai nama lengkap. Jadi dimaksudkan dengan kalimat tadi ada balok di mata sama dengan Kristen yang munafik, pingin jadi penjaga. Ya, seperti kata-kata orang mengatakan lebih besar nafsu daripada kekuatan. Pingin nafsu kuat, tenaga kurang, ingin saudara, tapi mari supaya kita dipercaya Tuhan menjadi penjaga, maka belajarlah. Ya, jadi kesimpulannya begini: jika kita ingin menjadi penjaga, jika ingin kita menjadi berkat bagi orang, satu, omongkan, trompetkan, suarakan nafiri itu. Dan bagi saya sebenarnya lebih kuat nomor 2 dengan sikap. Amin. Apa kita bicara firman segala macam dan sebagainya, tapi sikap kita tidak connect, tidak sinkron dengan firman yang kita omongkan. Ya. Harus kita belajar supaya kita terus diperlengkapi oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Ya, ulang baca mari ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Ya. biarlah aku mengeluarkan sumber itu dari matamu, Terus. padahal ada balok di dalam matamu. Ya. Teruskan. Hai orang munafik. Ya. Hai orang munafik. Ya. Hai orang munafik. Saya bilang namamu cantik, tapi kok tambah fik. Itu sudah pengertiannya beda. Teruskan. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Ya. maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata Kita saudaramu. bisa melihat dengan jelas. Jadi ketika sifat munafik itu kita lepaskan, akhirnya apa? Kita bisa melihat sekalipun kecil masalahnya orang, kita bisa selesaikan karena sudah kita buka saudara kemunafikan itu. Puji Tuhan. Jadi jangan harus lagi di GPT ini kan, di pengajaran ini khususnya kita kan diajak baca Alkitab begitu. Walaupun tidak pernah juga semuanya pun diajak baca Alkitab di gereja lain. Ya, tapi dengan pembukaan yang luar biasa ini, sampai kadang jemaat pun bisa membuka. Saya pernah dengar jemaat ngomong gini-gini, artinya kan pembukaan itu. Artinya kan pembukaan itu artinya. Walaupun salah. Ya. Jadi supaya kita tahu
Ya, supaya kita Yakobus pasal yang ketiga saat kita baca mari. Yakobus 3 saat kita baca mari. Yakobus 3 ayat pertama. Iya. Dosa karena lidah. Iya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Janganlah banyak di antara kamu yang menjadi guru. Tahu guru? Pengajar. Ya, termasuk sebabnya saya. Maka saya katakan tadi belakangan ini, ya, saya takut menyampaikan banyak firman Tuhan ini. Kalau kemudian firman yang kusampaikan ini belum kukerjakan, apalagi dengan adanya live streaming, otomatis mau tidak mau saya harus dengarkan sampai habis itu. Dan saya tahu di mana celah-celah penekanan sebagainya yang kurang mantap, dan saya memperbaiki diri sekaligus saya khotbah di situ. Ya, jadi sebelum kita harus masukkan ke YouTube, otomatis saya cek and recheck dulu, saya ikuti gitu. Nah, ketika dia khotbah, ketika mengkhotbah itu saya sendiri, saya kan merasa malu. Oh Tuhan, ini belum kukerjakan ini. Ya, Tuhan tolonglah, berikan kekuatan untuk bisa melakukan ini. Mohonkan kemurahan dari Tuhan. Karena kalau orang menegur kita, mestinya kita mengelak. Tapi kalau sudah kita sendiri menegur kita, coba mau mengelak bagaimana coba? Ya, mengelak bagaimana? Saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Ini bicara perkara rohani, bukan jadi PNS. Kalau boleh semuanya kita guru, gak apa-apa. Ada guru silat, gitu, guru balik, gak apa-apa. Tapi ini bicara perkara rohani. Ya, itu menggurui. Begini banyak kali kita menggurui orang. Istri saya bilang, kalau mau memberikan semangat semua orang, begitu lebarmu katanya. Tapi kalau udah kena, apa aku bilang? Dengan segala hormat ya, aku bilang, gak tahu kenapa. Ada satu hamba Tuhan yang saya kenal di Medan, kalau ketemu sama saya, betul-betul memang. Dulu dia sebelum jadi hamba Tuhan dia kerja di konsultan. Ya, jadi mesti bisa ilkomnya itu mesti nyambung dan sebagainya. Kalau ketemu, kenapa Pak J? Aduh, gitu. Ya, dia betul-betul pendorong ya, penyemangat benar. Ya. Saya kemarin baca satu artikel. Ya. Jika kita lagi susah, kita punya beban berat, pertama, carilah orang yang tidak bocor mulut. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bisa mensugesti kita, yang bisa bicara, yang memberikan satu solusi, dorongan. Ya, memberikan dorongan, penyemangat, dan kalau boleh sedikit di atas kita, baik intelektualnya terutama rohani dan sebagainya. Jadi kalau kita galau, kita lagi lemah, kita ketemu orang bocor mulut, kita ketemu orang di bawah standar kita ngomongannya, kita akan selesai lemah. Ya, dan kita tidak kuat, malah kita lemah dan melemahkan. Ya, itu kata orang itu. Ya, memang masuk akal itu kan. Coba ketika ketemu orang yang saya pernah ada kenal beberapa hamba Tuhan. Kalau saya tanya satu dia jawab apa? Ya, di sini pokok-pokoknya luar biasa lah jawabannya. Nih. Jangan banyak antara kamu yang menjadi
guru, saya ini sekarang menjadi guru nih. Ya, hati-hati juga bagi saya. Inti firman Tuhan malam ini adalah jangan menjadi orang yang munafik. Ya, lihat kekurangannya orang, sibuk dengan kekurangannya orang, dan semua katakan ini bisa dipelajari. Ya, dengan besok ada satu sikap buat kita bisa nyaman di tempat di mana kita berada. Yang pertama, orang dewasa. Miliki sikap orang dewasa. Apa itu dewasa? Bertanggung. Yang kedua, bisa menerima kelemahannya orang, itu orang dewasa. Yang ketiga, dia bisa menahan. Ada sesuatu yang katakanlah sangat komplikasi, berat untuk diomongkan. Tapi ketika kita punya pertimbangan kedewasaan, kita bisa omongkan waktu kemudian. Ada sini jemaat yang kemarin sudah kita pulangkan, bukan jemaat sebenarnya, orang yang dititipkan di sini. Orang tuanya telepon, ya. Kemudian familinya pun telepon. Kenapa dipulangkan itu, Pak Pendeta katanya? Saya kasih tahu positifnya aja. Ya, saya bilang ya karena sakitnya. Tolong ya, kalau udah sembuh bukan apa-apa. Laginya kan ibu jauh dari sana. Kalau aku terangkan warga kecil yang dibuat luar sana, belum selesai telepon itu dipisah sama mamanya. Ya, saya nggak semua cerita. Saya bilang begini, enggak. Jadi ada kala di mana kita mesti ngerem. Ya, ini walaupun ada istilah kita mengatakan apa buru bakarannya, apa nih? Mau saya marah, itunya belum puas saya marah gitu. Pokoknya ikut pun tidak selamanya. Ada kala kita mesti menahan. Bila perlu, biarkan alam menyeleksi. Karena alam ini tidak buta, mereka bisa melihat. Ya. Jadi kita mesti bisa. Enggak langsung, wah, pokoknya puasa. Puas kita tidak solusi. Belum tentu puasnya kita memuaskan orang lain. Ya. Ini juga. Saya Pak hari ini rumah sakit, saya ke rumah sakit karena saya lagi sakit. Tapi tiap hari video call saya usahakan. Itu juga saya sedihkan. Kenapa saya ada di sini? Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan baik, dia sudah pulang. Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Ya. Karena memang sampai istri saya bilang, udah sehat, itu hebat. Gunung Galunggung pun bisa dipindahkan. Ya, berapa teman saya yang sakit di WA langsung saya video call. Semangat ya, kita berdoa ya. Dan puji Tuhan, berapa orang sudah pulang sampai video call, sampai WA terima kasih dan sebagainya. Jadi mari supaya kita mengerti, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih. Ya, kita paksa untuk begini sebagainya, tapi kita masih ada barang di mata. Ya, kita tidak melepaskan diri dari kemunafikan ini. Justru untuk sampai kita akan dituntut banyak. Ya, ada pernah bertuan khotbah, pas dia mau cerita, tiba-tiba dia nggak jadi katanya. Pulang ibadah saya tanya, kenapa nggak jadi ceritanya Om? Saya bilang, yang mana katanya? Yang tadi, yang mana? Yang tiba-tiba berhenti. Oh,
Saya lupa. Daripada karang-karang berdosa pula pun nanti. Cuman kok karang-karang dekatnya karang-karang ini, tapi karang tak pas nanti berdosa. Coba sampai segitunya pun dia memiliki manajemen dalam bercerita. Ya, coba di jangan orang gitu kan, supaya dia cerita ini. Nampak ular segini, suka. Tangkap, lari dia, mana lari ular itu. Betul kok, iya. Betul kok. Gimana besarnya? Segini. Betul kok berapa besarnya? Bisa kau kejar ular itu? Segini. Jujur kau, jangan macam-macam. Gak ada apa, pokoknya nggak pernah ketemu ular di sini. Kemana kau tengok? Segini. Betulnya kau tengok supaya kau bisa cari. Nanti nak kami cemara apa pula? Mana ular segini? Maksudku kayak ular. Jadi adanya kurasa enggak tahu kayak ular-ularnya. Tadi ini tengok usia ini batu. Ada orang kok gini kalau begitu, selalu begitu. Gimana pasal nggak jatuh besar kali? Bus, iya, paling nggak ada loh bang. Jadi banyak kali kita jadi guru di sini, menambahkan cerita supaya hebat. Nanti banyak dituntut, sehingga banyak kali kita sudah Tuhan pakai, malah kita tidak menjadi penjaga. Ya, karena apa? Maafkan, mulut wajib belum bisa menjaga, mata wajib belum bisa menjaga. Ya, kalau sampaikan, saudara Muslim jemaat Tuhan, jaga matamu, kuduskan. Jangan kira-kira matamu udah suci. Ini masih apa kata Paulus? Ya, aku manusia. Siapa orang bisa melepaskan aku dari dosa? Ya, kayak ada satu cerita, korban di penjara nih. Pas dia berdiri, orang penjara begitu, pendeta. Dalam hati pendeta atau hati orang ini lah, apapun namanya, mungkin dikiranya aku lebih suci dari mereka ini kata. Apa kata pengkhotbah? Sekalian jangan terlalu heran melihat saya, jangan terlalu amazing, jangan terlalu kagum melihat saya. Walaupun di penjara kalian sudah jelas berapa hukuman kalian, jangan kamu melihat jabatan saya. Saya pun kayak kalian cuma belum tertangkap katanya. Belum ketahuan saya katanya. Diseringkan orang melihat, kamu lihat bagian kita, padahal apa? Kita tinggal dengan kemenangan. Ya, waktu berdiri dia, shalom. Orang lihat saya termangu-mangu, hebat ya penceramahi pikir mereka di dalam hati saya. Kok kira banyak aku lebih suci daripada aku lebih bobrok. Maka bilang, jangan terlalu hebat saya, gak usah. Saya pun sama kayak kalian, cuma belum ketangkap, belum ketahuan. Ya, jadi itu sudah mari supaya kita belajar. Jangan banyak di antara kita menjadi guru. Mari, guru kan berarti pakai mulut, perkataan ini mohonkan kemurahan Tuhan. Ya, ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Amin. Termasuk siapa? Bahkan termasuk saya. Ulang baca lagi. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Teruskan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, Barang siapa tidak pernah silap dalam perkataan. Teruskan. ia adalah orang sempurna. Teruskan. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Kalau sampai orang tidak bersalah dalam perkataan, udah apa sempurna? Sudah di surga. Itu sebagai yang baik. Ketika orang silap, jangan tuntut banyak. Besok juga kita bisa silap. Jadi jangan suruh menerima orang kita
jaga-jaga, baru di mata kita nggak perhatikan. Ayo ya, besok kita bisa silap. Supaya kita tahu dengan jelas. Ya, sebabnya mari, kalau akhirnya Tuhan ingin menjadikan kita penjaga di bawah langit ini, yang pertama, jagalah sikap. Amin. Jadilah seperti kata Paulus, lebih bagus 5 kata daripada 1000. Iya kan? Coba untuk apa saya sini ikut bahasa Inggris? Yang ngerti berapa orang? Yang bingung sekian orang? Iya kan? Siapa saya bilang? Let's sing this one more time. And after it, I ask Brother Siano come forward to lead us in prayer. Coba. Nah, bahasa orang pada kan gitu. Lalu saya bilang, ayo nyanyikan lagu ini sekali lagi di tengah-tengah pujian. Saya undang saya untuk tampil ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Tapi kok ngerti ngapain coba? Iya. Atau saya bantu bahasa Semalung. Gak ngerti paragraf orang kok ngerti. Jadi dengar, mari supaya kita tahu dengan jelas dalam kehidupan ini mungkin hanya satu firman mungkin yang bisa kita kerjakan. Tanggung jawab ini. Amin. Jangan kita mengerjakan semuanya kita omongkan sehingga kita memiliki banyak beban. Tapi kalau sudah bisa kita kerjakan lebih banyak lagi, ya puji Tuhan, dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kalau sudah kita diyakinkan, kita akan jadikan penjaga di sekeliling di mana kita berada dengan baik, maka lebih kuat di samping perkataan kita meneguhkan orang, mengingatkan orang, maka yang paling terutama sikap. Amin. Supaya orang yang bisa melihat kita, mereka terberkati. Mereka berikan pribadi yang melihat nafiri itu, melihat pedang itu, dan bisa mengubahkan mereka. Ya, bisa mengubahkan. Bisa mengubahkan. 2 Korintus pasal 3 ayat 1-3 kita baca mari. Kita 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1-3 kita baca mari. 2 Korintus 3 ayat 1-3. Iya. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Iya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Iya. Atau perlukah kami seperti orang-orang lain Iya. menunjukkan surat pujian kepada kamu? Nah, ini surat perlukah terus kan? Atau dari kamu? Iya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis. Dengar, kamu tulisan surat pujian, ya, yang tertulis terus kan? Dalam hati kami. Terus kan? Dan yang dikenal. Terus? Dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan yang dapat dibaca oleh banyak orang. Ya, mungkin kita nggak sampaikan firman ke mereka, tapi sikap kita tidak berseberangan dengan firman. Amin. Amin. Sikap kita nggak berseberangan dengan firman. Ya. Ulang baca mari. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Iya. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang dapat dibaca oleh semua orang. Semua orang. Orang manapun. Terus? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Terus? Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Nah, bukan dengan loh batu. Artinya, itu sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan Tuhan kepada kita, yakinkan hati kita, pastikan hati kita tidak seperti batu, tidak keras hati. Tapi kita bagaikan tanah yang benar, tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman Allah. Ulang baca. Karena telah ternyata
ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis oleh pelayan. Di sidang jemaat ini hasil dari pelayanan. Puji Tuhan. Amin. Iya kan? Contoh, kenapa kamu nggak merokok lagi Siano? Iyalah, gembala kan nggak merokok. Kan gitu. Ya tetap tulisan itu terbaca. Gembala kan nggak merokok. Kenapa kau nggak mabuk Siano? Ya gembala nggak mabuk. Itu tulisan. Oh, berarti tulisan gembala lewat kebenaran firman. Puji Tuhan. Iya. Tadi saya bilang, kok cepat kali deh. Yang baru nyanyi, yang baru baptis langsung suruh nyanyi dengan segala hormat. Ya, saya bilang masih training. Artinya bisa diturunkan kalau tidak menghargai pelayan. Tapi saya bilang sama istri saya, ya mereka ini sudah dalam tahap perubahan. Iya. Contoh misalnya saudara Santi, dulu merokok, sekarang enggak. Dulu katakan 1 bungkus 1 hari, misalnya. Tiba-tiba dibaptis bertobat, sekarang bisa bertobat jadi imam merokok 2 bungkus. Nah kan udah beda tuh. Nanti nyanyinya beda. Dulu saya jauh, sekarang tambah jauh. Kan itu contoh. Sekali itu maka saya cerita tadi, itu masih training. Supaya dengan karena kan udah dibaptis, kan itu kan penting kan dibaptis, berarti sudah melewati prosedur, ya untuk ditanggung jawab pelayanan itu. Dan saya bilang sama kamu muda kemarin ya, dan sebulan lagi, saudara yang sudah jadi imam, ya yang katakanlah ada bagian pelayanan, tidak gampang-gampang lagi tinggalkan jabatanmu ini. Amin. Amin. Kalaupun permisi kalian, permisilah 3 bulan sebelum. Misalnya tanggal 3 bulan 3 ada pernikahan. Saudara, permisilah sama saya tanggal 4 bulan 3. Bangga saya Pak belajar. Arti kasih pending lah, jangan tiba-tiba oh izinnya kenapa? Dipanggil negara. Gak lebih tinggi negara daripada Tuhan. Amin. Negara maksudku kepentingan. Ya. Mari buat yang sudah jadi imam, ya perhatikan, apalagi ibu-ibu yang masih digolongkan dengan suara-suara ibu, suara nafiri. Ya kan, dihargai jabatan itu. Ya, jangan segampang itu. Saya bilang sama, karena itu sudah dikerjakan maka Anda sampaikan. Itu juga kan bagian dari ketundukan. Yang dibaptis kemarin saya bilang, tolong Bu ya, rambutnya balikkan kayak orang kita Batak, jangan kayak orang blasteran. Ya Om, udah dibalikkan. Dulu kulit kayak orang Belanda dia kan, pirang begitu. Tolong dibalikan Bu ya. Puji Tuhan. Udah, andai kata tetap dia pirang gak ku baptis. Karena pas saya kan nyanyi kan. Maka saya bilang kemarin, nyanyi ini kan masih suara ibu, belum kelompok imam-imam. Amin. Mari yang nyanyi TV siapapun, ya harus jaga pekerjaan Tuhan ini. Belajarlah dari nol.
supaya Tuhan percayakan terus lebih jauh lagi. Jangan dipermainkan pekerjaan Tuhan. Ya, bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati. Jadi segala kemunafikan kita akan hilang di waktu firman disampaikan. Hati kita bagaikan, bukan bagaikan batu yang keras, artinya tidak menolak firman, tetapi menerima, menghargai firman Tuhan. Pasti jadi, saudara. Ya, supaya kita juga akhirnya dipercaya Tuhan menjadi penjaga. Luar biasa, saudara. Penjaga itu kan penentu, sama dengan misalnya, maafkan sedikit contoh walaupun mungkin nggak terlalu nyambung banget. Ya, misalnya di satu gunung susah sinyal, kemudian dibuat di situ tower. Berarti kan dia penentu untuk penyambung di daerah itu. Nah, kita ini sudah penentu. Namanya penasehat. Ya, saudara penasehat. Ya, supaya hargai kemurahan Tuhan itu, hargai. Di sini ada kaum muda lagi berkunjung TLDTL, bukan teklala, tugas luar. Ya kan, saya bilang semalam sama dia, ya apapun ceritanya tetapnya keburu cari firman Tuhan di sana. Saya bilang, jagai dirimu, jaga kesucian. Ya, dijaga itu. Karena kita tahu zaman sekarang ini hanya ibadah memberikan jaminan. Ibadah mengandung gak ada yang lain. Ya. Jadi mari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 16 kita baca mari. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan artinya apa? Beri tempat. Itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku. Nah, jadi kudusnya kita sama dengan memberi tempat. Jadi kudusnya kita memberikan tempat di hati kita agar Tuhan bekerja. Ulang baca mari. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Teruskan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Nah, dalam segala waktu, all the time. Teruskan. Untuk memberi pertanggungjawaban. Memberikan ketika mereka minta, mari berikan pertanggungjawaban. Teruskan. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Amin. Bersiap-sedialah tiap-tiap waktu bagi orang yang meminta pertanggungan. Kayak tadi kan, kenapa kau nggak merokok? Gembala nggak merokok. Simple. Kenapa kau beribadah? Ya karena Tuhan mengajarkan beribadah. Ibadah mana janji. Dan kenapa kau beribadah? Suka-suka. Kenapa Pak? Kau kayak ribut. Itu bukan jawaban. Ya. Ulang baca mari. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Terus. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ya. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Teruskan. Dari kamu. Teruskan. Tentang pengharapan yang ada padamu. Tentang Kristus, tentang Yerusalem yang sedang kita perjuangkan. Teruskan. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Ya kan? Kita kemana aja dah hari Rabu jam-jam 7. Oh, ibadahnya kami dah. Kenapa ini ibadah? Banyak masalah aku dah. Nah, di ibadah itu aku merasa nyaman, merasa Tuhan tolong. Iya tidak. Ada banyak cerita. Mungkin kata dia kan. Tetap dengan lemah. Suka kalau banyak jangan. Iya. Nanti tanya lagi. Kayak mana rupanya dia ceritamu itu? Kayak gini ya. Ada waktu. Ada dah. Seperti kata firman dah. Bacalah. Makasih dah ya. Dan di mana yang ibadahmu ini? Bisa datang ke kita? Bisa. Datang ke kita. Puji Tuhan.
dan bawalah beribadah. Cuma selama dia beribadah pantau. Jangan kayak hari Minggu itu, dia begini, kita gitu. Besok datang lagi, ayo ibadah tidak, kau jangan ngantuk. Ya kan? Kalau gayamu kemarin menceritakan firman Tuhan itu begitulah, setir. Rupanya ibadah, udah datanglah dia, datang tidak ikut dia beribadah. Dia ada pernah sedikit orang beribadah. Keikuti apa kata pendeta. Sementara kita yang bawa gini. Dan dia nggak mau tegur. Dia kan pulang sama dengan hati. Besok kita ke rumahnya. Salam dah. Nggak ibadah dah. Down. Gimana kau? Buat aku beribadah. Tidak pula jatuh di kursi kanan. Untuk tidak aku tolong. Kalau enggak, nah, ya. Jadi perhatikan, sampaikan dengan lemah, lembut dan hormat. Jangan dari mata ibadah lah, bukan kayak kau. Hanya titok adik kerjaan. Makin dia suruh kau. Neraka. Dikejarnya kita. Kalah kau kena neraka. Sampai sini berita. Oh bapak, saya berantem di simpang katanya. Belum beribadah. Ya. Saya lagi nambahkan imun ini. Ini sudah jadi. Sudah tuh. Apanya 16 Maret? Oi, 16. Kata-kata apa di sini? Ketawa terlambat. Ayat 16. Ya. Dan dengan hati nurani yang murni. Nah, dengan apa yang murni? Tidak punya amin. Itu hati nurani murni, enggak punya kepentingan. Jangan kalau yang susah dikit enggak bersaksi. Tapi ketika dia kaya, tiba hanya kerjanya gitu-gitu aja. Ayo ibadah, gak usah ibadah tempat kami ibadah. Lama ibadah 4 jam. Tapi kita yang tanya orang kaya, di Bonceng pula kita naik mobil, senang kali kita di depan. Tunggu lagi kita punya mobil. Itu ibadah dengan bukan dengan hati murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dan Kristus menjadi malu karena fitnahan kira tulisan yang bisa dibaca oleh orang. Jadi selama kita ibadah nih, ada fitnah kita apa namanya, mereka malu. Kenapa? Tetap kita menyampaikan firman dengan lemah lembut dan itu caranya. Jadi nggak selamanya kita mesti bawa Alkitab begini pada kata Yesus pasal 3 pasal 33 begini kalau kita buka gini udah 3 orang. Sikap, buktikan bagaimana sikap kita dan mendengar firman pengajaran ini. Mereka diberkati Tuhan dan mereka malu. Iya kan? Mereka malu karena sikap saudara. Ya, mereka malu. Matius 12 ayat yang ke-9. Ya. Ayat 9. Mari. Matius 12 ayat 9. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Terus kan? Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Terus? Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Apa itu Sabat? Pergantian kan?
Terus? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Nah, bukan dengan jujur. Ingin mempermalukan Yesus. Teruskan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, ya. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, teruskan. Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Terus? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Teruskan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Dengan apa? Ini membuktikan apa? Ya, Tuhan menyampaikan firman dengan apa? Dengan sikap pelan. Ya, pada sahabat dari pergantian ini, bolehkah menyelamatkan hari Sabat ini? Tuhan bilang, andai kata dombamu jatuh Sabat, kau tolong enggak? Kan gitu semua. Dengan apa? Jadi Tuhan berikan satu teladan kepada kita. Ya, Tuhan mempermalukan orang dengan apa? Dengan kesal. Kan disaksikan. Andai kata dombamu jatuh hari Sabat, kau tolong enggak? Pasti ditolong. Karena menyangkut kepentingan, menguntungkan. Lebih penting kepentingan jasmani dibanding keselamatan manusia. Jadi sebagai pribadi memberikan kita teladan. Dia tidak sibuk berdebat dengan orang banyak. Dia bilang simpel aja. Andai kata dombamu jatuh Sabat, kau tolong enggak? Ya, dengan baik. Jadi teladan ini Tuhan berikan kepada kita. Yesus sendiri, dia tidak sibuk cari contoh yang lain. Dicontohkan pelayanan dia. Mari. Ya, tulisan yang bisa dibaca oleh orang banyak. Pelayanan saudara lebih kuat dibanding perkataanmu. Sikapmu, Tuhan buktikan perkata sikapnya. Tetap menolong orang ini, sehingga mereka merasa malu. Anehnya apa? Bukan sadar, malah bersekongkol ingin membunuh Yesus. Dia bagaikan tanah yang keras, berbatu-batu, tidak menerima kebenaran firman sehingga tidak berubah. Mari supaya Tuhan menolong kita sekalian. Ya, yakinkan hati kita. Ya, sebabnya mari dengan kata lain Tuhan ingin supaya kita meneladani teladan yang sudah Tuhan tinggalkan. Ada kala kita mesti bicara, sekalipun orang mengatakan dia itu tapi ada kata kita menjelaskan. Ya, mari saudara. Tapi lebih akurat dengan sikap. Buktikan kita orang beribadah, sehingga sebagai penjaga orang bisa merasa malu. Yang pernah mengejek ibadah kita misalnya, yang pernah menghina kerohani kita misalnya, karena sikap kita yang tumbuh kepada firman, mereka merasa malu. Dibanding kita sibuk debat, itu bagikan apa? Mengeluarkan selumbar di mata, bahwa di mata kita tidak kita lihat. Biarkan sudah. Ya, yang penting jadilah teladan. Ayat terakhir kita baca,